Dia dibalikan kesadaran untuk warga Amerika saja. Ya. Makanya dia perang dagang untuk menghancurkan negara-negara lainnya. Supaya si kesadaran ini untuk ikut ke dia. Ya sekarang orang mau agama atau kesadaran. Karena yang bagi saya, orang yang sudah berkesadaran nggak banyak ngomong. Orang yang ngomongin kesadaran, ya itu membentuk komunal, mau tidak mau sih. Ya mohon maaf itu, maaf ya untuk yang kesadaran. Oke, manusia butuh harapan ya. Mau dari agama, mau dari kesadaran, silahkan. Tapi realitanya emang kesadaran ya kayak gini. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Oke, menarik ya. Memang masalah karhun tadi itu sebenarnya memang apa ya, suatu peleburan yang mungkin ada sedikit konsep reinkarnasi. Iya. Yang istilahnya akhirnya manitis menurun kepada anak cucu turunannya ke bawah kan ya. Berarti konsep reinkarnasi di ajaran Sunda juga termasuk ada juga. Ada. Nah, pertanyaannya begini. Ketika perjalanan seseorang, kalau misalnya Jawa sangkan paraning dumadi, ini kan ada misi tugas. Ya. Ketika nanti dia gagal dalam misi tugas hidupnya, keduluan terus meninggal, dia kan otomatis kan tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena tidak bisa kembali ke Sang Maha Suci. Nah, konsep reinkarnasi yang Kosugi mungkin nanti bisa jelaskan itu seperti apa kalau menurut versinya Sunda? Apakah nanti itu bisa seperti konsepnya orang Jawa, ada manjalmo yang mungkin berubah menjadi makhluk peta, asura, setan kelaparan, atau bagaimana itu kok? Kalau menurut, ini juga kayak ngomong ajar Pikuku Sunda kita dalam versi saya, Mas. Iya. Saya percaya proses reinkarnasi, saya percaya. Saya percaya. Karma, saya percaya. Pasrah, saya percaya. Cuman, itu semua hasil akhirnya ketika kita reinkarnasi. Kalau saya sendiri, itu sebuah misteri yang bukan hak kita untuk tahu. Ya mungkin ada beberapa orang yang ngomong bahwa reinkarnasi bisa menjadi sesuatu gitu. Kapal yang besar yang memutari sebuah siklus galaksi. Di mana yang meninggal, ruhnya, apanya, ya di sini-sini juga gitu, nggak ke planet Nibiru gitu, nggak ya, tetap aja di sini-sini aja gitu. Ya mungkin proses reinkarnasi yang secara mudah menurut analogi saya, di situ-situ juga. Kenapa saya ngomong begini? Karena di luar sana, kalau orang udah ngomongnya reinkarnasi, past life, itu selalu ngomongnya, saya udah lihat, misalnya di buku tarot, saya dilihat orang. Selalu yang bagus-bagus, Mas. Raja, putri. Kenapa? Emang zaman dulu nggak ada tukang sesapu? Ya tentunya ada. Ada. Kenapa mereka orang selalu jadi tokoh-tokoh yang terhormat semua sih? Kan semua, dan rata-rata secara statistik ngomongnya orang hebat semua. Emang di zaman itu emang nggak ada budak? Nggak ada apa? Ya jujur aja sama diri sendiri gitu. Kalau saya sendiri, saya percaya. Tapi masa dulu saya apa? Jujur, saya tidak tahu. Tapi yang saya percaya ada konsep saya ini di suatu bumi yang sebuah kapal besar ini, ya kita berulang-ulang di sini. Gitu loh, Mas. Oke. Kalau konsep peribadatan kepada Tuhan, apa ritualnya itu seperti apa, Sunda Wiwitan? Ya kan ada yang namanya menekung gitu. Kan kalau sebutnya kan Tuhan tuh dekat. Ya berarti kan sebenarnya di napas ini, Mas. Kita ya kan ada konsep katanya mengenal diri sendiri. Itu sebenarnya kita mengenal diri sendiri. Lebih banyak kita mengenal Tuhan ada dengan mengenal sendiri-sendiri. Melalui apa? Napas.
kita menyadari nafas. Maka konsep menekung, meditasi, sebenarnya yang paling mudah adalah dilakukan. Ketika orang ngomong bahwa, kan banyak orang meditasi berbicara, ini banyak otak monyet nih. Iya. Wah, ini harus kosong segala. Sebenarnya mau belajar meditasi yang termudah, konsep yang paling gampang gini, Mas. Mas tarik napas, tutup hidung sampai engap. Iya. Ya. Begitu dibuka, lah, selama engap itu, emang pikiran si monyet kemana? Ya hilang karena kamu butuh napas kan. Ya udah, sadari bahwa tanpa napas itu monyet kamu ada. Makanya di napas ada tarik, tahan, buang lebih panjang, tahan. Nah, tahan sama tahan ini kan kamu harus sadar kalau lu nggak narik lagi ya engap. Iya. Ya itu. Sebenarnya kalau melakukan itu saja, kamu sadar diri kamu ada kok. Nggak akan ada lah misalnya, wah, si monyet-monyet itu hilang, Mas, sama napas kita juga udah hilang, Mas. Cukup begitu saja ya, simple ya. Simple. Ya kan nggak mungkin kita napas apa, wah saya merasa ada siapa datang. Lu tahan napas itu hilang Ya. loh. Iya. Konsepnya kan diri. Betul. Diri aja udah. Nggak usah terlalu apa ya, terlalu mistis gitu. Kayaknya kan nggak baik kan. Seakan-akan kamu bisa melakukan sesuatu. Yang simple aja. Kamu menyadari diri kamu ada. Makanya kan konsepnya menenangkan pikiran. Ya gitu, tenang kan masih. Itu. Iya. Iya, jelas monyetnya nanti hilang kalau coba aja ditutup hidungnya aja. Kita nggak ada pikiran dia nggak ada. Betul. Kalau di Jawa kan ada konsep Sangkan Paraning Dumadi. Kalau versinya Sunda itu apa namanya? Waduh, maaf Mas, saya kurang mengerti. Mungkin istilahnya yang menggambarkan awal sampai akhir perjalanan hidup manusia itu. Nah, itu saya pengen tahu kalau menurut ajaran Sunda itu ya, kan kita kan semuanya punya visi misi gitu. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan garis besarnya seperti apa sih? Kenapa kok kita itu diadakan, diturunkan di bumi ini? Iya. Mau ngapain terus? Sebenarnya Mas, kita di bumi ini, ya kalau untuk sekarang kita jalankan, sebenarnya yang kita jalan. Kenapa kita harus berlaku guna? Ya karena gini Mas, kalau kita percaya adanya sebuah siklus atau takdir, oke, saya percaya takdir itu ada. Tapi saya ngomong, wah akhir takdir saya adalah kematian. Nah saya nggak berlaku guna nih. Ngapain saya nungguin? Nggak guna dong. Nggak guna. Makanya saya melakukan hal-hal yang saya bisa lakukan yang saya anggap positif. Bermanfaat. Entah, saya juga nggak tahu ini bermanfaat bagi orang lain, mungkin jadi negatif sih. Ya masa bodoh sih. Tapi kan sebenarnya di kehidupan ini ya bisa ngomong, kenapa kita hidup ya? Ya kita tahu kelahiran sebuah kepastian, kematian sebuah kepastian. Ya. Tapi kalau di jenjang ini kamu nggak ngapa-ngapain, ya ngapain kamu hidup ya? Ya. Hidup kamu ada ruang pribadi, ruang komunal besar. Ya. Sekarang diam di pinggir jalan, dunia sudah berjalan ini kan nggak mungkin, mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan diri. Ya udah, jadi jalankan. Sesederhana itu. Jadi terkadang, ya mungkin ada kalau kata motivator, kita menciptakan harapan. Bagus. Sama kamu percaya itu membuat dirimu lebih baik, ya lakukan. Ya, menurut saya sesederhana itu. Oke. Mungkin saya coba beralih ke masalah kesadaran tentang agama ini tentunya. Kan kita tahu banyak kejadian konflik, perang di mana-mana, terus perseteruan, pergolakan, yang mengatasnamakan ajaran agama A, B, C gitu kan. Iya. Yang jadi pertanyaan begini, apakah agama itu tidak cukup untuk mengantarkan suatu kaum untuk menuju kesadaran?
Enggak, Mas. Agama adalah alat untuk membentuk sebuah komunal. Di mana komunal Tujuan agama begitu? Iya. Menurut kau Denny? Iya, tapi memang Nah. harus ada sebuah narasi yang terdengar baik. Maaf ya, ditanya kan begitu. Iya. Ini anti mainstream ini. Iya. Ya maaf. Oke, Mas boleh ngomong agama apa sih yang nggak membentuk sebuah komunal dengan memberikan sebuah narasi atau ide atau apa sih? Dan semua juga membentuk komunal, Mas. Komunal ada ketika dia sudah besar, mau tidak mau, dia harus memakan komunal lainnya. Yaitu siklus kehidupan. Karena manusia pada dasarnya adalah ya makhluk yang disebutnya ya kalau pria disebutnya dia seorang pemburu. Perempuan itu sebuah makhluk yang menjaga komunal. Untuk menjaga ini caranya gimana? Ya mau tidak mau dia harus membentuk kelompok dan berperang. Itulah cara manusia bertahan hidup. Dalam sejarah dunia, agama itu ada untuk membentuk komunal, untuk menjajah kelompok lainnya. Ya mau tidak mau realitanya begitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Selama komunalku aman, sejahtera, baik-baik saja, oke. Ya itu realita, Mas. Sulit sih, agama apa sih yang benar-benar ngajarin sih? Berarti kalau toh memang itu tujuannya hanya untuk komunalnya mereka, hanya untuk kuat kepentingan tujuannya mereka sendiri, berarti suatu saat itu akan tergerus suatu ajaran yang mungkin murni muncul dari kesadaran. Berarti intinya animo ketertarikan masyarakat terhadap agama mungkin sudah mulai terkikis, berkurang. Iya. Pendapatnya kok Sugi gimana? Mas, sekarang orang, maaf ya ini ya, orang yang sekarang ngomongin kesadaran, sebenarnya sama-sama juga membentuk komunal. Iya. Nah, komunal itu gunanya untuk apa? Baik untuk komunitasnya, setelah dia besar, mau tidak mau, kesadaran itu harus dipaksakan ke grup lainnya untuk menjual jadi sebuah komunal besar. Contoh aja, Amerika, oke, katanya superpower apa? Kita ngomong dia punya kesadaran. Kesadarannya dia sama dia dibalikan. Kesadaran untuk warga Amerika saja. Ya. Makanya dia perang dagang untuk menghancurkan negara-negara lainnya. Supaya si kesadaran ini untuk ikut ke dia. Ya sekarang orang mau agama atau kesadaran. Karena yang bagi saya, orang yang sudah berkesadaran nggak banyak ngomong. Orang yang ngomongin kesadaran, ya itu membentuk komunal, mau tidak mau sih. Ya mohon maaf itu, maaf ya, untuk yang kesadaran, oke, manusia butuh harapan ya. Mau dari agama, mau dari kesadaran, silahkan. Tapi realitanya emang kesadaran ya kayak gini. Dan iya, teruskan, silakan. Dan emang untuk saat sekarang, di mana orang semua stres, betul. Semua orang kepusingan, betul. Menjual kesadaran tuh laku keras. Iya. Apakah itu salah? Ya enggak. Ya sudah. Kalian punya hak prerogatif di ruang pribadi kalian sendiri, ya silakan. Kalau melihat penjelasan dari Kosugi, berarti selama ini faktanya kesadaran yang ada yang sekarang ini kesadaran yang belum murni berarti. Yang mungkin itu ada suatu jelas nanti tujuan untuk kelompoknya, bukan secara global, antara komunal misalnya. Iya. Saya menurut persepsi saya, orang yang berkesadaran mungkin dia tidak merasa dirinya tuh sadar. Bahkan dia udah nggak ngomongin kesadaran. Persepsi saya orang yang berkesadaran adalah dia tahu dirinya siapa, dia berlaku guna untuk dirinya, keluarganya, lingkungan terdekatnya, dan berusaha bersinergi dengan sekitarnya. Hanya sesederhana itu. Nah, terus dan mohon maaf, saya belum di level itu.
Ini sebuah konsep Iya, narasi di ini pemikiran saya. Karena ya saya mungkin bukan- mungkin konsep aja ya. Ya, sebuah Nggak konsep apa-apa. yang menurut persepsi saya. Dan saya juga sadar, saya jauh dari yang namanya berkesadaran. Saya jauh dari yang beragama. Saya hanya sekarang melakukan perjalanan saya. Hanya itu, Mas. Oke, kita mungkin beralih aja topiknya, karena Suki juga bilang bukan ahli, bukan di Iya, level situ. bukan. Oke, terhadap itu tadi, kita tahu kan, zaman sekarang itu banyak orang itu stres, depresi, Iya. banyak tekanan Iya. di kantor, di pabrik, Ya, yang mau bisnis swasta sendiri, yang mau dagang sendiri, banyak tekanan, banyak hambatan. Nah, mungkin sebagai orang yang belajar spiritual ini, entah versinya Sunda Wiwitan atau versi Buddha, versi apapun itu, tentunya harus belajar spiritual itu nanti akan membawa kita ke kehidupan yang mungkin lebih tenang dan damai gitu. iya. Pertanyaannya begini, orang-orang sekarang ini kan memakai logika yang sangat-sangat apa ya, sudah super lah memakai logika. Kira-kira apakah ya tetap bisa nanti efektif ketika nanti dipakai lewat sarana itu untuk menuju kedamaian spiritual atau apapun? Kalau konsep saya, Mas, ya, yang saya punya hak, punya kemampuan adalah saya melakukan sesuatu yang saya rasa baik. Masalah Mas tadi sebuah cita-cita, harapan apa, jujur saya tidak tahu, karena kehidupan itu tidak semudah yang kita pikirkan, kita analogikan. Yang saya mampu ya hanya ini saja. Saya kalau terlalu berpikir ke arah sana, sulit, Mas. Depresi apa? Iya. Tapi apakah kita ingat bahwa tiap orang tuh punya jalannya masing-masing? Ada orang depresi, iya. Tapi ada orang yang bisa mengambil keuntungan dari depresi? Bisa. Apakah itu baik? Baik. Kehidupan ini kan sangat kompleks, Mas. Jujur untuk masalah sampai kesadaran apa, saya tidak tahu. Tapi yang saya bisa lakukan adalah saya berusaha dari ajaran leluhur saya, ajar Piku Kusuna, berlaku guna untuk diri saya sendiri, mencintai negeri saya dengan tidak membuang sampah, menjaga mata air, ya, terus melakukan hal-hal yang saya rasa baik, hanya sebatas itu. Karena dalam ruang lebih besar lagi, dalam ruang publik, itu hal yang sulit yang tidak bisa kita kontrol. Itu yang kita sebut mungkin Gusti Hyang. Itu ada jalannya, ya jangan dikotori, ya sudah aja. Ya. Kalau kita ngobrol tentang masalah lingkungan hidup, alam, kita tahu banyak negara-negara yang penduduknya ateisnya itu mayoritas, bahkan sampai 70-80%. Itu kondisi kebersihan lingkungannya, alamnya itu sangat-sangat bersih, terjamin. Padahal basicnya mereka itu mayoritas ateis. Kembali ke sini, negara kita tercinta ini, agama banyak, kepercayaan banyak. Faktanya buang sampah sembarangan, perusakan hutan dan sebagainya. Mengapa orang yang istilahnya di sana itu yang katanya tidak punya agama, tidak punya Tuhan, mereka begitu majunya cara berpikirnya, sedangkan kita yang katanya itu punya Tuhan malah kok ketinggalan banget gitu. Yang mau Mas tanyakan udah, kenapa? Iya, kenapa? Oke. Gampangnya gini, Mas. Dalam negara-negara yang istilah ateis sendiri itu terjadi,
itu kan karena jalurnya agama Samawi kan, agama Abrahamik. Jadi di luar tiga itu adalah ateis. Oke. Kan padahal di dunia kan banyak kan, bahkan iya. Istilah ageman itu dari negeri kita. Betul. Oke. Itu nggak masalah lah. Sebuah negara yang kita sebut ateis. Kita contoh Jepang aja. Jepang katanya ateis, padahal dia ada ajaran Shinto, ajaran Zen Buddhism. Oke, kita ngomongin si ateis ini Jepang. Dia punya budaya apa? Rasa malu yang dididik dari kecil, ya kan? Mau tidak mau, dididik dari kecil, dipaksakan. Dia hidup dari umur segini, dia harus belajar apa? Ketika ada sampah, dikantongin sampahnya, harus bersih. Itu berarti dia menjaga apa? Budayanya. Budaya negerinya yang sesuai dengan alamnya. Mohon maaf, kalau di kita, agama yang 5 itu kan kebanyakannya kan agama yang diadopsi dari luar. Yang mungkin kalau di negerinya yang subtropikal cocok. Ya itu kalau menurut saya karena orang yang tidak sadar akan dirinya, sadar akan tanah airnya, dia lupa harus melakukan apa. Gitu. Nah, sekarang juga ada satu analogi lagi, Mas. Ketika orang yang pakai ajaran keras, anak harus patuh. Ketika saya kecil, kalau saya salah, dipukul. Nah, ajaran itu kan kalau di negara-negara kayak di China, itu kan masih diajarkan keras. Di negeri kita, kan sekarang banyak lagi pengaruh dari luar yang namanya kemanusiaan. Sebenarnya konsep kemanusiaan itu, kemanusiaan yang apa? Bisa jadi kemanusiaan itu dipakai sebagai alat untuk menjajah. Betul. Iya. Ya bagi saya itu alat penjajahan. Anak gak boleh dipukul. TikTokan. Dipukul waktu kemanusiaannya mana? Iya. Nah, di sekolahan, guru. Dilaporin polisi akhirnya kalau mukul-mukul. Nah, iya. Budayanya mana? Nggak ada. Kemanusiaan dipakai konsepnya mana? Luar. Kan negeri kita mau paling bagus yang caplok yang bagus dari luar, yang dari luar. Ibaratnya di China korupsi dihukum mati. Kita mau kenapa di kita nggak bisa? Itu kan kita mah jago mencaplok. Iya kan? Misalnya kalau di Norwegia negaranya aman, sekolah anak nggak perlu dididik, biarkan di alam aja segala. Lah, negeri kita kan juga ada sistem pendidikannya yang dari awal. Saya percaya Jawa punya sistemnya sendiri, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Kepulauan Maluku, dia punya caranya sendiri yang sesuai dengan alamnya. Di Maluku kan paling bagus apa? Menangkap ikan, karena ikan banyak. Makanya mereka pasti orang Bugis segala tahu cara navigasi sebenarnya kan. Kalau mereka disuruh bercocok tanam ya kan tidak sesuai sama lingkungannya. Mungkin ada pendidikan yang khusus di daerahnya apa bagusnya, ya itu yang dikembangkan. Ya itu menurut saya sih. Sebenarnya terlalu banyak yang memang istilahnya bermain ya. Mungkin ingin melihat negara kita itu tetap terbelakang, tetap bodoh gitu. Oh iya. Jadi mungkin dibungkus, dibalut dengan sesuatu yang katanya itu mungkin dalam tanda petik suatu hal yang modern, yang maju. Iya. Seperti tadi itu cara pendidikan yang salah. Iya. Nah, kalau kita singgung tentang ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Kalau tidak datang leluhur kami, Indonesia ini orangnya tetap akan ketinggalan zaman, orang bodoh. Masih menyembah batu, pohon. Ada itu yang pakai baju, itu yang mengklaim itu datuknya itu yang paling berjasa kepada Indonesia, kepada Nusantara. Pendapatnya Kodeni, Kosugi. Sadar tidak ketika tahun 1800 ke 1900
kita ngomong penjajahan Belanda ya. Oke. Oke. Waktu Belanda menguasai di kita, Siap. ada kata-kata Belanda gini, penduduk Indonesia itu buta huruf semua, hanya 1% yang ngerti bahasa. Ya bahasa Belanda maksudnya. Dan negeri kita sebelumnya ada batu tulis abad 4 yang di Palembang, ada di Jawa, itu udah kena kulus kawi. Iya, bisa tuh. Hana caraka lah. Iya. Balik lagi konteksnya, dari sudut mana kamu melihat gitu. Kalau kita sadar diri, ya kayak tadi saya ngomong, dan sadar diri kita, kemajuan di kita itu banyak yang luar biasa. Tapi kalau selama kamu percaya pada doktrinisasi yang mengatakan kita bodoh, kita tidak bisa berkembang, ya mau kapan maju? Ya balik lagi, ketika kamu menyayangi dirimu, negerimu, ya kamu harus belajar apa potensi yang ada di negerimu. Bahasa, mungkin ada bahasa Hana Caraka. Kitab yang tertua yang ada di dunia, Lagaligo, yang di Sulawesi. Iya. Ya, udah ada kitabnya. Semua di kita gali di tiap daerah. Di Sumatera ada Muara Jambi. Apa? Korek di situ kan. Ada Kutai di Kalimantan. Banyak. Ya kalau mau sadar diri, carilah potensi di daerah kalian masing-masing. Oke. Ajaran spiritual, ketuhanan, berarti kita jauh lebih kaya ya. Lebih bervariasi, bermacam-macam. Iya. Terus mereka datang, yang Iya. impor. Mereka mengklaim lebih baik, lebih sempurna. Iya, Mas. Terus begini, kira-kira bagaimana caranya untuk ke depan? Mungkin bisa merombak cara berpikir adik-adik kita, anak cucu kita, generasi yang akan datang. Sekiranya pola berpikirnya sudah lain. Bahwa negara kita itu peradaban yang sangat maju. Leluhur kita itu leluhur yang sangat hebat. Iya. Bukan orang-orang yang bodoh-bodoh gitu. Iya. Kalau mau cara begitu, sebenarnya saya lebih sangat setuju katanya Bung Hatta. Bagaimana Indonesia itu, ini mohon maaf ya, ini Bung Hatta yang bicara ya, jangan ini ya klaim ya. Bung Hatta kan inginnya bahwa Indonesia itu konsepnya itu adalah federasi, di mana setiap daerah bisa mempunyai kebanggaan atas daerahnya masing-masing. Ya, nah kalau kata saya yang paling baik adalah ya sendiri-sendiri. Bisa jadi ngomongnya raja-raja kecil tapi yang punya hak untuk memajukan daerahnya gitu, federasi gitu, itu jauh lebih baik daripada sekarang konsepnya sekarang ya. Tapi konsep sekarang kalau saya pribadi udah sangat pesimis sih sebenarnya sama Indonesia itu 32 partai dengan semua idealisme Pancasila yang semuanya berbeda kan untuk kepentingan partainya masing-masing. Saya sih pesimis, Mas. Oke lah, mungkin kalau para itu semua yang seumuran saya, mungkin orang-orangnya sudah nggak ada, mungkin yang muda-muda punya pemikiran lebih baik ya, moga-moga yang muda lah. Saya sendiri sebenarnya pesimis sih. Iya.